pertama di Indonesia, Sansi High Calcium Drink. Minuman high calcium segar praktis. Sansi High Calcium Drink. Buat tulang kuat, Sansi High Calcium Drink. Love it. Sansi High Calcium Drink. Tulang kuat, awal dari hebat. Dipersembahkan oleh Saya percaya Bapak pasti tetap mengikuti, mengamati politik yang ada sekarang kan. Menurut Bapak ini kenapa terjadi dan apakah ini bagus atau enggak sebenarnya? Ya karena kan enggak bisa juga, saya yang awam melihatnya ya kerja baru sekian bulan ganti. Akhirnya banyak program yang enggak selesai. Jadi proses reshuffle itu Bapak-Bapak ini melihatnya tidak, seperti gitu. apa? Begitu Pak Kosma silakan. Jadi saya kira yang menjadi titik bergeraknya adalah cara Pak Harto memilih menterinya. Di dalam memilih menteri sangat ditelusuri track recordnya seseorang. Misalnya mengangkat seorang menteri, beliau pelajari prestasi-prestasi orang itu gimana. Kedua, beliau mendengar pendapat orang lain terhadap orang itu sebelum diangkat menjadi menteri. Nah, oleh karena itu, waktu kita ditunjuk jadi menteri, beliau jelaskan apa tugasnya. Misalnya saya dipanggil, waktu itu tahun 78, beliau ceritanya dimulai dengan saya sudah dipilih MPR, memimpin kabinet ini. Saya perlu bantuan Anda untuk menangani perumahan. Nah, saya jawab, Pak, Bapak kan tahu saya bukan insinyur, saya sarjana sosial politik, saya besar di DPR. Nah, bagaimana kok saya jadi Menteri Perumahan? Nah, jawab beliau sederhana sekali, Saudara Kosmas bukan saya tugasi menukangi rumah, tapi saudara saya tugasi mengkoordinir berbagai lembaga yang berkaitan dengan perumahan. Bank Indonesia, Perumnas, Bank Tabungan Negara, Cipta Karya, dan Departemen Dalam Negeri. Nah, jadi assignment jelas. Lalu kedua, Anda membangun rumah untuk kelompok menengah, berpendapatan menengah ke bawah. Yang atas itu urusan lain. Nah, jadi dengan demikian fokusnya ada. Nah, sehingga dengan demikian, dengan assignment yang jelas itu, kita juga melakukan tugas lebih enak begitu. Nah, di mata beliau, menteri itu harusnya merupakan krim de la krim DPR. Jadi artinya yang terbaik dari DPR itulah jadi menteri begitu. Oke. Kalau Pak Akbar melihat reshuffle yang sering sekali dilakukan begitu ya dari pemerintahan sekarang seperti apa? Ya kalau mengenai soal pengangkatan menteri itu kan memang hak prerogatif presiden. Tapi tentu saja pemerintahan itu kan mestinya mempunyai satu visi ke depan. Nah, visi ke depan itulah yang harus dimiliki sebagaimana pemerintahan terbaru jelas pedomannya ada GBHN, pelaksananya Repelita. Itulah yang menjadi acuan dalam program-program. Dan memang karena program itu dilakukan secara konsisten, sehingga tidak perlu ada perubahan-perubahan. Karena semuanya pegangan satu. Nah, yang sekarang ini kita belum punya nih pegangannya yang mana, yang semuanya menganggap itulah menjadi satu kesatuan yang menjadi pedoman kita. Nah, itu yang belum kita punya. Dulu tuh jelas GBHN, pelaksana Repelita 5 tahun, kemudian juga dijabarkan melalui APBN. Ini barangkali itu mengakibatkan, ya akibatnya tadi itu terjadi pergantian begitu toh, pergantian begitu sehingga seolah-olah tidak memiliki satu tujuan. Tidak ada satu frame mau kemana yang mau kita bangun gitu. Pak Emil mau menambahkan sebelum saya lempar soal reshuffle kabinet? Dulu tidak ada. Dulu nggak ada. Karena ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun yang disepakati untuk dijalankan oleh kabinet itu. Jadi sementara itu tidak ada reshuffle. Sudah jelas gitu ya frameworknya seperti apa gitu. dipersembahkan oleh